Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman semuanya. Nama saya Ahmad Dasantino dengan NIM 2020-33118 dari Prodi PGSD kelas 3C Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai selaku dosennya. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan kesalahan pada penulisan ejaan, yang pertama ada kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik dan benar. Yang kedua ada penguasaan kosakata yang kurang. Yang ketiga ada kurangnya membaca. Nah, kurangnya minat baca ya. Contohnya ada praktek. Nah, itu yang salah, yang benar adalah praktik. Ada juga antri itu yang salah, yang benar ada antre. Dan juga ada fotokopi ya. Itu yang salah, yang benar adalah fotokopi. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 2. Nah, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Dalam membedakan kutipan langsung dan tidak langsung, yang harus diperhatikan yaitu ada 1. Tulisannya, 2. Kalimat, 3. Struktur tulisan, 4. Kemudahan, terus yang kelima kepanjangan. Nah, dari tulisannya sendiri, kutipan langsung itu meletakkan nama penulisnya itu biasanya di awal kalimat ya. Kalau kutipan tidak langsung biasanya tidak dikasih nama penulisnya. Kalau berdasarkan kalimat biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung itu nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan tahun terbit dari sumber tersebut. Nah, nanti ada penjelasan dan contohnya juga ya. Nah, sekarang selanjutnya soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Kalau biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang sewaktu ia masih hidup. Nah, itu kalau biografi. Dan kalau bibliografi, nah ini bibliografi merupakan sebuah daftar pustaka yang meliputi isi serta deskripsi sebuah buku
terdiri dari judul, pengarang, ada juga edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Jumlah halaman pun juga tersedia. Nanti contohnya lihat. Oke, selanjutnya nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Nah, kalau kata jam itu menunjukkan jangka waktu atau bisa disebut durasi. Nah, contoh dari jam. Setiap hari Minggu saya berolahraga di lapangan kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, itu durasi. Kalau pukul. Kalau pukul itu menunjukkan saat atau waktu akan peristiwa yang akan terjadi. Contohnya, besok Senin akan diadakan upacara di sekolah pukul 07, seperti itu. Baik teman-teman, ini yang terakhir nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut. Dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa? Nah, bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Nah, penjelasannya itu maksudnya adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam font dan di dalam fonemik sebagai fonem. Dan kaitannya antara sistem bunyi bermakna dan pengguna bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, sekarang soal nomor 6, yaitu mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Menurut saya, kesalahan penulisan pada tanda koma yaitu nada membacanya ini loh yang kurang tepat atau kurang pas. Misalnya kan ada membaca terus gitu padahal ada tanda titik ataupun koma. Nah, kesalahan pada tanda koma ini bisa dilihat dari nada seorang pembaca tersebut. Contohnya, ketika kita sedang membaca suatu kalimat atau definisi, nah di situ kan ada tanda koma terutama. Biasanya si pembaca tidak memperhatikan ataupun si pembaca membacanya menggunakan nada yang datar terus, tidak ada selang waktunya. Nah, itu biasanya yang terjadinya penyebab kesalahan tanda koma. Nah, teman-teman, soal selanjutnya yang nomor 7. Apa perbedaan dari makna titik 2, tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Nah, yang pertama tanda titik 2. Tanda titik 2, kalau tanda titik 2 itu dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian atau penjelasan ataupun penggambaran. Contohnya seperti
seperti ini. Ibu membeli sayur-sayuran. Titik 2 ada sawi, kangkung, bayam dan sebagainya. Dan tanda titik 2 pun juga bisa digunakan untuk kalimat percakapan. Nah, kalau tanda titik koma, tanda titik koma ini, tanda titik koma biasanya dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, contoh, hari sudah malam, itu dikasih tanda titik koma. Anak-anak sedang membaca buku dan ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma lagi, ibu menulis cerita. Nah, seperti itu ya. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Nah, kesalahan huruf miring yaitu yang sering terjadi ya, ada 3 kesalahan. Yang pertama, kesalahan penulisan huruf miring pada tempat umum, surat kabar, dan artikel. Nah, sekarang mengapa kok bisa terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Nah, ini kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan huruf miring itu biasanya karena penulis terutama kurang memahami penulisan huruf miring ataupun kurang wawasan tentang cara penulisan huruf miring yang benar. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, contohnya kesalahan pada huruf miring yaitu kesalahan pada judul, kesalahan pada judul buku. Nah, seperti contohnya ada judul buku seperti analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Nah, ini loh, itu loh. Yang benar harusnya dari kata buku latihan tidur karya itu loh, harus diganti dengan huruf miring. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke soal berikutnya saja, yang nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dari vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahannya tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan pada karya tulis ilmiah biasanya terjadi pada Nah, berikutnya soal yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan konsonan pada karya tulis ilmiah karena gini loh, kita cenderung menyepelekan penulisan yang baik dan benar, jadi seenaknya saja. Misalnya bentuk kesalahannya pada ini,
terutama spasi dan tanda baca. Itu yang sering salah. Ada lagi yaitu imbuhan kata. Nah, itu juga sering salah. Contohnya tanda spasi dan titik dua itu misalnya setelah ada garis miring, tanda hubung tidak boleh ada kata spasi sebelumnya dan sesudah. Sesudah dan sebelumnya garis miring tidak boleh ada spasi. Nah, dan penulisan imbuhan. Nah, setelah kata imbuhan itu tidak dikasih spasi, ya, itu yang benar. Nah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan dari jawaban saya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.